Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai merancang, menerapkan, dan mengevaluasi pengembangan program dan layanan karir. Kami beranggotakan Leo Setiabudi, Laili Rahmawati, saya sendiri Iftitah Hindriani, Tuti Nurul Fadilah, Sela Yulia Rosalina, dan Hari Nurawinata. Saya, Iftitah Indriani, akan memaparkan langkah-langkah untuk merancang dan melaksanakan program pembangunan karir. Dalam materi yang akan disampaikan, terdapat 9 langkah yang digunakan untuk merancang dan melaksanakan program pembangunan karir. Langkah 1. Menentukan populasi target dan karakteristiknya. Yang pertama, SMA. Sebagian besar siswa berasal dari keluarga kelas menengah dalam pencarian nafkah. Di masa lalu, tidak ada perhatian yang diberikan untuk mengajar siswa tentang perencanaan untuk pekerjaan masa depan. Yang kedua, kuliah atau universitas. Penempatan kerja bagi mereka yang menyelesaikan program universitas secara tradisional sangat tinggi. Di masa lalu, tidak ada layanan yang diberikan kepada siswa untuk membantu mereka mencari pekerjaan atau merencanakan karir mereka. Yang ketiga, perusahaan menawarkan posisi dalam manajemen, penjualan, dan iklan. Di sini, tidak ada bantuan yang diberikan tentang membuat transisi dan pencarian kerja yang sukses. Yang keempat, kantor layanan kerja. Sebagian besar klien memiliki tingkat keterampilan membaca, matematika, dan penggunaan bahasa yang sangat rendah dan tidak memiliki atau sedikit pengalaman kerja di masa lalu. Langkah yang kedua, menentukan kebutuhan populasi target. Yang pertama, sekolah menengah. Adanya eksplorasi pekerjaan secara luas dan mendapatkan kesadaran dunia kerja melalui berkenalan dengan kelompok-kelompok pekerjaan. Yang kedua, SMA. Siswa dapat menggambarkan minat serta kemampuan, tetapi mereka yang tidak dapat mengetahui minat tersebut berhubungan dengan pekerjaan di masa depan. Yang ketiga, kuliah atau universitas. Banyak yang tidak memiliki instruksi memilih jenis pekerjaan yang disukai, cara menemukan lowongan kerja, serta cara wawancara kerja yang sukses. Selanjutnya, langkah 3. Tulis tujuan yang dapat diukur untuk memenuhi kebutuhan. Yang pertama, SMA. Pada akhir tahun kedua, sekolah menengah siswa akan dapat menjelaskan perubahan di tempat kerja yang akan mempengaruhi perencanaan karir mereka sendiri. Menyatakan setidaknya 2 bidang yang diminati baik menggunakan klaster atau keluarga pekerja pada World of Work Map untuk pekerjaan di masa depan. Menjelaskan kursus atau kurikulum yang tersedia di sekolah untuk membantu mempersiapkan mereka sesuai dengan bidang pekerjaan ini. Menjelaskan jalur pendidikan atau pelatihan yang berbeda yang mungkin mereka kejar setelah sekolah menengah terkait dengan bidang pekerjaan ini. Yang kedua, sekolah menengah. Pada akhir tahun ketiga, siswa akan dapat menyatakan 1 atau lebih pilihan pekerjaan sementara, menyebutkan sekolah atau cara tertentu untuk mendapatkan pelatihan pasca sekolah yang diperlukan pekerjaan, melengkapi rencana tindakan yang mencantumkan langkah-langkah yang diperlukan untuk beralih dari pilihan melalui pendidikan yang dibutuhkan dalam pekerjaan.
menunjukkan keterampilan mencari pekerjaan seperti menyelesaikan aplikasi pekerjaan dan terlibat secara efektif dalam wawancara kerja pura-pura, atau bagi mereka yang tidak berencana mencari pendidikan lebih lanjut. Akan melanjutkan presentasi dari saudari Ivita mengenai kuliah atau universitas. Pada akhir tahun pertama, siswa tentunya akan dapat menyatakan setidaknya 2 bidang yang nantinya siswa itu akan pilih. Kemudian bisa menjelaskan secara rinci setidaknya 3 pekerjaan dari masing-masing bidang ini. Dan tentunya juga memilih kelompok pekerjaan untuk sementara dan memilih jurusan yang terkait dengan pilihan pekerjaan. Misalkan seperti ini, ketika siswa itu sekolahnya dalam jurusan IPA, tentunya 2 bidang yang akan dipilih adalah salah satunya mungkin bidang kesehatan. Nah, dari bidang kesehatan itu jenis kerjaannya mungkin bisa jadi perawat, jadi bidan, jadi dokter, atau yang lainnya. Kemudian dalam memilih pekerjaan, yaitu tadi yang saya sebutkan, pekerjaan di bidang kesehatan ya bisa jadi ya perawat, bidang farmasi atau yang lainnya. Dan kemudian bagaimana siswa itu juga dapat memilih jurusan yang terkait dengan pilihan pekerjaannya. Misalkan siswa itu tadinya sekolahnya IPA, SMA-nya jurusan IPA, kemudian telah memilih bidang kesehatan untuk karir lanjutnya. Dan pekerjaannya misalkan ingin jadi perawat, ingin jadi dokter, atau ingin jadi bidan, maka memilih jurusan terkait yang menjadi pilihan untuk menunjang karirnya atau keinginan untuk pekerjaan yang diinginkan, yaitu tentunya memilih kuliah akademi keperawatan, akademi kebidanan, atau kuliah kedokteran dan sebagainya, seperti itu. Kemudian pada akhir tahun ketiga, siswa akan dapat mendaftarkan setidaknya 3 perusahaan di area geografisnya, yaitu area di mana tempat dia tinggal dan di mana tempat dia mengenyam pendidikan. Kemudian menjelaskan atau dapat menjelaskan masing-masing perusahaan di dalam hal produk, termasuk jumlah karyawan dan sebagainya. Kemudian menulis resume yang berkualitas yang mampu dipahami setidaknya dengan 2 format. Kemudian juga memiliki keterampilan pemeran melalui partisipasi dalam wawancara secara nyata maupun secara tiruan dalam proses wawancara kerja. Kemudian dapat menyatakan 5 kriteria pribadi untuk mengidentifikasi pekerjaan, untuk memilih satu penawaran pekerjaan daripada yang lain. Artinya siswa itu juga nanti pada tahun akhir ketiga yaitu bisa mendaftarkan diri atau mendaftar di satu perusahaan atau lingkup pekerjaan di daerah di mana dia tinggal, kemudian mampu menjelaskan tentang pekerjaan yang dia inginkan, tujuannya kemana, arahnya kemana, dan mampu mendeskripsikan kepribadian dia sesuai dengan bidang, sesuai dengan keinginan, sesuai dengan tempat dia akan melanjutkan karirnya dalam bekerja. Kemudian yaitu mengenai perusahaan. Di akhir rangkaian lokakarya, ya karyawan tentunya akan dapat menyatakan tentang perubahan terbaru di tempat kerja yang memengaruhi karir pribadinya. Kemudian dapat menjelaskan proses perencanaan karir lanjutan yang mungkin mereka akan gunakan karena untuk menyesuaikan dari perusahaan itu sendiri. Kemudian dapat menyebutkan minimal 10 keterampilan terbaik yang mereka miliki atau yang karyawan miliki atau yang seseorang miliki agar dapat ditransfer jika mereka perlu melakukan perubahan karir. Kemudian juga dapat menuliskan resume mengenai pendidikannya, keterampilan kerjanya, riwayat pekerjaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu menyatakan jenis dan lamanya pelatihan yang akan memperluas atau memperbarui beberapa keterampilan kerja. Yaitu mengenai perusahaan ini juga kita bisa nyatakan bahwasanya setiap tahun tentunya ada suatu perubahan-perubahan yang mempengaruhi karir seseorang. Nah, untuk itu dalam hal ini individu juga harus benar-benar bisa menyesuaikan antara karir dengan perubahan yang ada di dalam perusahaan itu sendiri atau di dalam lingkungan kerja sendiri, sehingga karir itu atau karir seseorang itu tidak bias, artinya tidak tertinggal dengan yang lainnya, tetapi malah makin meningkat dan berkembang, harapannya seperti itu. Dan tentunya dengan adanya pelatihan yang bisa meningkatkan keterampilan, kemampuan, bahkan
bahkan yang lainnya seperti itu. Kemudian mengenai agensi melayani dewasa, yaitu mengenai penghasilan kerja. Nah, mengenai dalam sesi 3 ini, harapannya peserta juga dapat mengidentifikasi keterampilan yang dipelajari dalam manajemen rumah dan menyatakan bagaimana menggambarkannya dari dalam resume tentang yaitu tadi tentang karirnya. Kemudian mengidentifikasikan pekerjaan di mana keterampilan yang diidentifikasikan ini dapat digunakan. Kemudian juga menulis resume yang menarik yang dapat memanfaatkan keterampilan ini. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada pun langkah keempat mengenai evaluasi karir dan sebagainya. Nah, pada langkah ini tujuannya adalah untuk menyediakan beragam layanan bagi sebanyak mungkin orang dengan cara yang paling hemat biaya, artinya efisien. Tentunya efektif juga. Kemudian metode selain wawancara satu ke satu termasuk yang berikut. Tentu saja semua ini akan dapat dikomunikasikan dengan wawancara satu ke satu. Yaitu yang pertama, menawarkan kursus atau unit khusus dalam kursus yang ada tentang topik perencanaan karir, mengenai dari sekolah menengah atas, atau mungkin perguruan tinggi atau universitas dalam to face dan atau penerimaan berbasis web. Artinya bisa dengan face to face atau bisa juga dengan berbasis web, artinya online ya, seperti itu. Kemudian menawarkan lokakarya dengan melayani 5 hingga 10 sampai 15 orang di dalam lokakarya itu sendiri. Kemudian membuat pusat karir virtual yang mengatur situs web yang berkualitas dan menyediakan konten perencanaan karir. Kemudian menugaskan penggunaan salah satu sistem perencanaan karir berbasis web yang komprehensif. Nah, ini juga bisa penggunaan virtual yang berbasis web itu sangat diperlukan di dalam untuk untuk merencanakan karir seseorang. Tentunya juga tujuannya juga agar agar perencanaan karir itu bisa ditabulasi dengan baik dan dalam waktu yang singkat dan dengan biaya yang hemat sekali. Tentunya virtual perencanaan karir ini yang berbasis web ini harapannya juga harus komprehensif, artinya menyeluruh dari perencanaan karir individu sendiri, dari sekolahnya, tujuan melanjutkan pendidikan, dan tujuan bidang pekerjaan dan jenis pekerjaan sesuai dengan bidangnya, seperti itu. Dan tentunya juga harus menyediakan bahan self help yang mungkin termasuk inventaris penilaian dan buku kerja pendamping. Artinya tetap meskipun berbasis web, tetapi harus ada yang namanya pendampingan. Baik, itu presentasi dari saya. Akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Hari Nurawinata akan menjelaskan langkah keempat yang awalnya disampaikan oleh Mas Leo Setiabudi. Nah, pada langkah keempat ini, di mana pada bidang sekolah tengah dan sekolah tinggi, konten disediakan di kelas dengan melatih guru untuk memasukkan topik dalam kurikulum, di mana dikelola oleh staf, dan wawancara individu dengan konselor dapat ditawarkan kepada siswa yang membutuhkan bantuan individual. Kemudian pada bidang kuliah atau universitas, konten dapat diberikan melalui serangkaian lokakarya yang ditawarkan oleh konselor karir, di mana di dalamnya melalui suatu pusat karir virtual atau situs web. Kemudian untuk bidang perusahaan, konten dapat diberikan serangkaian lokakarya yang disediakan konselor karir, seperti wawancara individu atau melalui internet perusahaan atau situs web. Kemudian pada bidang badan komunitas, konten dapat diberikan melalui serangkaian lokakarya atau melalui wawancara satu-satu. Situs web juga dapat digunakan untuk penilaian informasi karir dan pencarian pekerjaan konseling individu. Juga mungkin tersedia di sini.
pada langkah kelima, yaitu penentuan konten program di bidang SMA. Tujuannya menjelaskan perubahan di tempat kerja yang mempengaruhi perencanaan karir pribadi. Metode tujuan pertemuan meminta perwakilan dari perusahaan pemerintah untuk menggambarkan perubahan ini dalam pertemuan yang dijadwalkan. Meminta siswa untuk membaca buku ataupun situs web yang sesuai dengan karir. Kemudian mengadakan diskusi kelompok dengan memberikan informasi dasar pada bidang kuliah atau universitas. Tujuannya yaitu pada penentuan konten program menyebutkan setidaknya 2 bidang yang menjadi minat utama mereka menggunakan bidang karir di World of Work Map atau gugus-gugus pada teori Hollands. Metode tujuan pertemuan memberikan suatu kombinasi instrumen yang mengukur minat dan keterampilan pada tipologi teori Hollands, memberikan laporan skor kepada siswa dan interpretasikan hasilnya untuk mereka, itu untuk bidang kuliah dan universitas. Kemudian pada bidang perusahaan, tujuannya jelas untuk merencanakan suatu karir atau perubahan karir karena adanya suatu penyesuaian di dalam perusahaan. Metode tujuannya menyediakan lokakarya di mana proses perencanaan karir dijelaskan, menyiapkan brosur, melatih para manajer untuk memberikan informasi dalam pertemuan mereka. Yang terakhir pada metode tujuan pertemuan yaitu meletakkan informasi ini di internet perusahaan atau situs-situs web perusahaan. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Laili Rahmawati untuk pada langkah ke-6. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu langkah ke-6. Tentukan biaya program. Dalam langkah ini, suatu proyek akan disetujui apabila biaya anggarannya jelas. Oleh karena itu, untuk menghitung biaya secara akurat, perlu adanya sebuah tujuan, yaitu suatu metode untuk memenuhi setiap tujuan yang harus dirinci, serta konten yang diusulkan untuk setiap tujuannya. Pada langkah ke-6 ini, dimungkinkan untuk menghitung anggaran yang mencangkup semua komponen, yang meliputi yang pertama itu waktu staf untuk merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi produk dan layanan. Yang kedua, waktu staf diperlukan baik untuk menyampaikan atau untuk melatih orang lain untuk menyampaikan program. Yang ketiga, sistem perencanaan karir berbasis web yang mungkin diperlukan. Yang keempat, peralatan dan bahan yang dibutuhkan seperti komputer, buku referensi, atau salinan inventaris penilaian. Terus yang kelima, biaya pencetakan. Yang keenam, biaya teknisi. Yang ketujuh, biaya untuk menggunakan fasilitas. Dan yang kedelapan, biaya minuman untuk peserta. Untuk langkah selanjutnya, langkah ketujuh, memulailah mempromosikan dan menjelaskan layanan Anda. Di awal proses desain, undang atau tunjuk seseorang untuk membantu merancang program atau setidaknya untuk memberikan umpan balik tentang rencana awal. Setelah ide-ide awal terbentuk, mulailah menjelaskan kepada manajer dan meminta untuk feedback. Selanjutnya, mulailah dengan uji coba kecil. Terus, jika sekolah atau perusahaan menghadapi suatu tantangan atau masalah yang mungkin teratasi oleh beberapa bagian dari program perencanaan karir yang diusulkan. Langkah ke-8, mulai mempromosikan dan menyampaikan program layanan sepenuhnya. Penting untuk memperhatikan bahwa 70%
langkah perencanaan dalam siklus perencanaan panjang akan menghasilkan produk akhir yang berkualitas tinggi. Tidak peduli seberapa bagus suatu produk atau layanan, itu tidak akan memenuhi tujuannya jika orang tidak memanfaatkannya. Sangat penting pada saat yang sama konten sedang dirancang untuk merencanakan bagaimana program akan dipromosikan. Pastikan semuanya siap untuk meluncurkan program sebelum memulai dan bahwa putaran pengiriman pertama adalah kualitas yang sangat tinggi. Dengan demikian, memastikan bahwa program akan mendapatkan gambar kualitas dan kegunaan sejak awal. Langkah berikutnya yaitu langkah ke-9, evaluasi program. Ada 4 alasan mengapa evaluasi itu penting. Yang pertama, untuk menentukan apakah program tersebut membantu orang dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, perlu untuk mengevaluasi layanan sehingga mereka dapat ditingkatkan. Terus yang ketiga, evaluasi memberikan informasi berkelanjutan kepada pengawas dan pemangku kepentingan lainnya tentang hasil program yang memenuhi persyaratan akuntabilitas. Dan yang keempat, evaluasi dilakukan untuk menentukan apakah hasil dari memberikan layanan itu bernilai uang atau sumber daya lainnya yang diinvestasikan. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Nur Fadila. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu berkaitan dengan langkah. Di sini langkah ke-9. Yang pertama adalah langkah evaluasi perencanaan. Di sini dalam evaluasi perencanaan itu biasanya dikategorikan sebagai formatif, kemudian sumatif ataupun keduanya. Kemudian ada beberapa langkah di sini pada evaluasi perencanaan. Yang pertama adalah menentukan apakah evaluasi itu formatif, sumatif atau keduanya. Kemudian yang kedua, menentukan pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku spesifik apa yang harus dievaluasi. Kemudian berikutnya, menentukan sumber data evaluasi nantinya. Yang berikutnya, menentukan bagaimana data akan dikumpulkan. Terdapat metode formal ataupun metode informal. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan bagaimana data akan dianalisis. Kemudian yang berikutnya adalah stakeholder. Nah, di tingkat sekolah menengah di sini, evaluasi mungkin akan dicari dari siswa, kemudian orang tua, guru, kemudian administrator. Kemudian berikutnya, di tingkat sekolah menengah, audiensi yang sama ini dapat dilengkapi dengan perguruan tinggi dan pengusaha yang menerima lulusan. Kemudian yang ketiga, di tingkat perguruan tinggi, input evaluatif mungkin dicari dari siswa, administrator, dan pengusaha. Kemudian yang keempat, di tingkat lembaga masyarakat, klien, pengusaha, dan organisasi yang mendanai layanan dapat mengevaluasi layanan. Untuk selanjutnya adalah jenis data yang dikumpulkan. Di sini ada beberapa jenis. Dari data kualitatif itu memberikan informasi tentang nilai yang dirasakan dari layanan dan sejauh mana hasil program yang telah ditetapkan dapat dicapai. Di sini itu ada perbedaan hasil harapan mereka mungkin sebagai berikut ini. Akan dijabarkan dari 1 sampai 6 poin di sini. Siswa yang pertama itu bahwa mereka dapat memutuskan jurusan dan pekerjaannya. Nah, di sini kemudian yang konselor itu dapat menyampaikan program bahwa siswa akan mengalami pertumbuhan dalam kematangan karir termasuk pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga adalah dari kepala sekolah itu akan memutuskan angka putus sekolah akan berkurang karena siswa menjadi sadar
akan hubungan antara sekolah dan pekerjaan. Kemudian yang keempat adalah orang tua. Di sini itu bahwa siswa akan diarahkan pada pekerjaan dan pendidikan menengah. Kemudian yang kelima, pengusaha, bahwa para siswa akan belajar keterampilan mencari pekerjaan, terutama keterampilan mempertahankan pekerjaan. Kemudian yang guru di sini itu bahwa program itu sepadan dengan waktu kelas yang mereka dan siswa hentikan. Kemudian masih pada langkah ke-9 ya, di sini adalah tolak ukur untuk evaluasi. Salah satu mode utama dalam memberikan layanan karir adalah melalui wawancara tatap muka 1-1. Nah, di sini akan saya jabarkan dari 1 sampai poin 3, yaitu dalam hal konseling individual, standar untuk evaluasi untuk konselor dan klien adalah apakah atau tidak, sejauh mana hubungan menghasilkan pemenuhan tujuan klien. Kemudian yang kedua adalah dalam konseling kelompok, bimbingan kelompok atau kelas perencanaan karir itu tujuannya itu ditentukan untuk peserta oleh fasilitator atau instruktur. Kemudian jenis tolak ukur kedua untuk evaluasi program itu diukur dengan kuesioner yang dapat memberikan data secara kualitatif dan kualitatif. Kemudian yang terakhir itu evaluasi orang tua itu dapat dinilai dengan secara kuesioner yang dikirim ke rumah-rumah. Demikian presentasi dari saya. Kemudian akan dilanjutkan. Langkah 9. Menggunakan hasil evaluasi. Konselor dapat menggunakan hasil yang sama untuk menentukan apakah tujuan program telah dipenuhi. Konselor memiliki beberapa tujuan yang ditulis dengan jelas. Data tersebut akan mengkonfirmasi bahwa tujuan program telah dipenuhi. Metode evaluasi. Tujuan utama evaluasi adalah untuk menentukan apakah hasil yang ditentukan sedang dicapai, untuk meningkatkan layanan, untuk memberikan data kepada pengawas dan pemangku kepentingan lainnya, dan untuk membuat keputusan tentang kelanjutan layanan terkait dengan efektivitas biaya. Langkah 10. Merevisi program sesuai kebutuhan. Revisi dapat mencakup perubahan konten, waktu yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan, fasilitas, personel, dan metode evaluasi. Jumlah perubahan akan berkurang karena jumlah kali program dikirimkan meningkat. Merevisi program sesuai kebutuhan. Beberapa program sampel. A. Ringkasan bisnis plan. Pengembangan karir adalah proses seumur hidup. Siswa di tingkat sekolah menengah harus didorong untuk terlibat dalam eksplorasi karir. B. Kebutuhan. Kebutuhannya adalah mengembangkan basis pengetahuan diri dan pekerjaan yang kuat selama bertahun-tahun ini, dan untuk mencapai tujuan yang disediakan di bawah ini. C. Objek spesifik. D. Rencana yang diusulkan. E. Kebutuhan sumber daya. F. Hasil yang diharapkan. G. Metode evaluasi. Thank you. Any question?